Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Andika Satya Pertama dari kelas 10 IPA 1 absen 14. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi tentang fisika. Kira-kira apa ya? Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah ruang lingkup fisika. Sebenarnya apa sih itu ilmu fisika? Apakah ilmu yang mempelajari tentang gerak? Apakah ilmu yang mempelajari tentang gaya-gaya pada benda? Apakah ilmu yang mempelajari tentang galaksi? Teman-teman, pada dasarnya fisika itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah berlama-lama. Jadi, mari kita masuk ke Mendadak Ilmuwan bersama Andika. Dan mari kita bahas ruang lingkup fisika bersama. Let's go! Nah teman-teman, sebenarnya fisika itu sudah kita pelajari sejak kita SD dulu loh. Pada sadar nggak nih? Tapi memang materinya itu masih digabung sama biologi sama kimia. Nah, jika disatukan menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA yang sudah kita kenal sejak SD dan SMP. Nah, di SMA dipecah lagi nih. Ada fisika, ada kimia, ada biologi. Kalau kita amati lebih lanjut lagi, sebenarnya fisika itu sangat dekat loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Perumpamaannya nih, seperti menaiki sepeda, berjalan, terus mengecas HP, menghidupkan lampu, bermain bola basket, sama cara kerja Bluetooth, dan masih banyak lagi perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diaplikasikan dalam ilmu fisika. Dengan mempelajari materi fisika, kita diharapkan dapat membentuk pola pikir dan logika sehingga kita dapat menyelesaikan masalah kita di kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas apa itu fisika. Fisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu psikos, yang berarti alam. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam semesta ini. Fisika menjadi ilmu pengetahuan yang mendasar karena berhubungan dengan perilaku dan struktur benda. Nah, khususnya benda mati. Menurut Sir W.J. Watt, fisika adalah ilmu yang menjadi dasar bagi ilmu sains lainnya, seperti astronomi, biologi, kimia, dan geologi. Nah, bidang ilmu ini telah dimulai berabad-abad yang lalu dan berkembang hingga saat ini, mengikuti perkembangan zaman. Gabungan dari ilmu fisika dengan ilmu-ilmu lain dapat menciptakan penemuan dan teori baru yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia ke depannya. Contoh yang dapat kita tarik dari pernyataan tadi adalah adanya peningkatan atau pembaharuan di bidang teknologi jaringan, yaitu adanya jaringan 5G. Dari 4G menjadi 5G, itu mungkin salah satu teknologi yang memanfaatkan ilmu fisika nih. Dari contoh tadi dapat disimpulkan bahwa ilmu-ilmu yang bergabung atau berkolaborasi dengan fisika pastinya akan memiliki perubahan atau menimbulkan suatu dampak yang besar di kehidupan ini ke depannya. Nah, dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa ilmu-ilmu yang bergabung atau yang berkolaborasi dengan ilmu fisika pastinya akan berdampak atau menimbulkan suatu perubahan yang sangat besar di kehidupan ini, teman-teman ya. Mari kita bahas lebih lanjut di video ini. Simak baik-baik ya. Penerapan fisika. Ilmu fisika mempunyai peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari berbagai peralatan penerapan ilmu fisika. Penerapan ilmu fisika tersebut merupakan bagian ruang lingkup fisika.
perlu kita ketahui bahwa fisika mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Untuk mempelajari penerapan fisika secara menyeluruh, mari kita membahas materi ini bersama. Oke. Ini kenapa laptopnya tiba-tiba jadi malam gini ya? Tadi perasaan siang. Kamu nanya kenapa latarnya malam? Kamu nanya. Iya, latarnya emang malam. Tadi aku buat tugas. Bukan tugas, tapi ulangan. Bukan ulangan deh. Jawab soal matematika. Cukup membawa waktu. Ya, kamu nanya kenapa datangnya malam. Aku berarti dulu siangnya. Jadi saat ada mati. Begitu. Yang pertama adalah hakikat fisika. Hakikat fisika. Fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang lebih dikenal dengan sains. Pada dasarnya, sains disusun atas pengamatan, klasifikasi data, dan diversifikasi dalam hukum yang bersifat kuantitatif melalui analisis data dan perhitungan matematis. Dengan demikian, hakikat fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejadian alam berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang telah teruji kebenarannya melalui pendekatan ilmiah. Yang kedua adalah ciri-ciri fisika. Fisika sebagai bagian dari ilmu pengetahuan memiliki beberapa ciri berikut. Yang pertama, objek yang dikaji merupakan benda konkret. Yang kedua, pengamatan dan penelitiannya dilakukan secara sengaja. Yang ketiga, penelitiannya dilakukan secara sistematis. Yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Yang kelima, hasil kajiannya bersifat objektif. Yang terakhir, hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai pengamatan dan penelitian berlaku umum. Namun, ada beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus mendukung. Yang ketiga adalah cabang-cabang fisika. Cabang-cabang fisika. Fisika mempunyai ruang lingkup pembahasan yang cukup luas dari benda tak hidup hingga benda hidup. Oleh karena itu, fisika perlu didukung oleh cabang IPA atau ilmu lain sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Cabang ilmu fisika merupakan perluasan dari fisika. Beberapa contoh cabang ilmu fisika diantaranya fisika komputasi, fisika gelombang, fisika akustik, fisika kuantum, dan masih banyak lagi cabang-cabang fisika lainnya. Mekanika adalah cabang fisika yang mempelajari pergerakan benda. Mekanika klasik dibagi menjadi dinamika dan kinematika. Dinamika mempelajari pergerakan dengan menyelidiki penyebabnya. Kinematika mempelajari gerak benda tanpa menyelidiki penyebabnya. Mekanika fluida adalah cabang fisika yang mempelajari pergerakan fluida. Fisika kuantum. Fisika kuantum adalah cabang fisika yang menggantikan mekanika klasik dan mempelajari tataran atom dan subatom. Elektronika. Elektronika adalah cabang fisika yang mempelajari pemancaran, perilaku, serta dampak muatan listrik. Elektrostatis. Elektrostatis adalah cabang fisika yang mempelajari listrik diam. Elektrodinamis. Elektrodinamis merupakan cabang fisika yang mempelajari listrik dinamis dengan muatan mengalir. Bioelektrodinamis. Bioelektrodinamis merupakan cabang fisika yang mempelajari fenomena listrik dan magnetik yang terjadi pada jaringan makhluk hidup. Termodinamika. Termodinamika merupakan cabang fisika yang berhubungan dengan sifat termal. Sifat termal akan memengaruhi perubahan energi, perubahan keadaan, maupun kesetimbangan antar partikel sehingga mengalami perubahan wujud. Fisika atom. Fisika atom merupakan cabang fisika struktur atom, sifat-sifat penyusun atom, dan interaksi atom. Fisika inti. Fisika inti merupakan cabang fisika yang mempelajari inti atom. Fisika nuklir. Fisika nuklir adalah cabang fisika yang mempelajari karakteristik, struktur internal, dan penggunaan inti atom. Fisika modern. Fisika modern adalah cabang fisika yang mempelajari materi dalam skala atomik hingga subatomik dengan pergerakan berkecepatan tinggi. Fisika plasma. Fisika plasma merupakan cabang fisika yang mempelajari gas sterionisasi,
yang lebih dikenal dengan nama plasma. Fisika gelombang. Fisika gelombang merupakan cabang fisika yang mempelajari tentang gelombang. Objek ilmuannya adalah energi dan perambatannya. Fisika optik. Fisika optik adalah cabang fisika yang mempelajari tentang cahaya. Objek keilmuan adalah cahaya dan gelombang elektromagnetik. Fisika medis. Fisika medis merupakan cabang fisika yang mempelajari penerapan fisika di bidang kesehatan. Fisika radiasi. Fisika radiasi merupakan cabang fisika yang mempelajari pergerakan energi yang dipancarkan dan diserap suatu benda. Objek keilmuannya adalah gelombang elektromagnetik. Astronomi merupakan cabang fisika yang mempelajari perbintangan dan benda-benda angkasa lain. Objek keilmuan adalah benda angkasa. Fisika lingkungan. Fisika lingkungan merupakan cabang fisika yang mempelajari kejadian fisika terhadap lingkungan. Geofisika. Geofisika merupakan cabang fisika yang mempelajari bumi dengan prinsip-prinsip fisika. Objek keilmuannya adalah lapisan-lapisan bumi. Ekonomi fisika. Ekonomi fisika merupakan cabang fisika yang mempelajari fisika dalam bidang ekonomi. Objek keilmuannya adalah permasalahan ekonomi. Fisika komputasi. Fisika komputasi merupakan cabang fisika yang mempelajari gabungan fisika, komputer, sains, dan matematika terapan. Fisika akustik. Fisika akustik merupakan cabang fisika yang mempelajari bunyi dan penerapannya. Objek keilmuannya adalah gelombang bunyi. Fisika zat padat. Fisika zat padat merupakan cabang fisika yang mempelajari struktur zat padat. Objek keilmuannya adalah zat padat. Yang keempat adalah manfaat fisika di berbagai bidang. Penerapan fisika di bidang pertanian yang pertama adalah penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika. Yang kedua adalah penciptaan peralatan pertanian yang membantu kerja petani. Penerapan fisika di dalam bidang kedokteran dan kesehatan adalah yang pertama, sinar röntgen untuk mendeteksi patah tulang. Yang kedua, USG untuk mendeteksi kondisi bayi dalam rahim. Penerapan fisika di bidang transportasi yang pertama adalah pembuatan kereta maglev menggunakan superkonduktor. Yang kedua, pembuatan kapal selam yang menerapkan hukum Archimedes. Penerapan fisika di bidang industri yang pertama, penggunaan sonar dalam industri kelautan. Yang kedua, penggunaan gelombang akustik untuk mendeteksi kandungan gas atau minyak bumi. Penerapan fisika di bidang komunikasi yang pertama, penggunaan gelombang elektromagnetik pada telepon genggam. Yang kedua, penggunaan fiber optik untuk jaringan internet. Penerapan fisika di bidang energi adalah yang pertama, penggunaan generator sebagai penghasil energi listrik. Yang kedua, penggunaan sel surya sebagai pembangkit energi listrik. Nah teman-teman, setelah tadi kita membahas penerapan fisika, lanjut kita akan membahas tentang metode ilmiah dan sikap ilmiah. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah kerja yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, metode ilmiah memiliki beberapa langkah yang dilakukan dengan cara sistematis dan juga berurut. Berikut tahapan-tahapan metode ilmiah. Yang pertama adalah identifikasi masalah atau rumusan masalah. Identifikasi masalah dilakukan dengan mencari atau memilih masalah yang akan diteliti. Masalah dapat diwujudkan melalui tindakan sengaja maupun tindakan tidak sengaja, membaca penelitian sebelumnya, atau melakukan studi pustaka dari berbagai referensi. Yang kedua adalah perumusan masalah. Perumusan masalah bertujuan memperjelas batasan masalah yang akan diselesaikan. Penulisan perumusan masalah adalah bentuk kalimat tanya. Langkah selanjutnya setelah merumuskan masalah adalah menentukan tujuan penelitian supaya penelitiannya lebih terarah dan memperoleh hasil optimal.
Apabila masalah yang dihadapi cukup luas ruang lingkupnya, permasalahan dapat dipersempit dengan merumuskan tujuannya. Yang ketiga adalah pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi bertujuan memperoleh pengetahuan dan informasi baik berupa teori, konsep, maupun hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Yang keempat adalah pengajuan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Hipotesis bersifat teoritis sehingga harus diuji kebenarannya. Yang kelima adalah melakukan eksperimen. Hipotesis yang diajukan harus diuji kebenarannya dengan melakukan eksperimen. Sebelum melakukan eksperimen, alat dan bahan yang digunakan ditentukan terlebih dahulu. Dalam melakukan eksperimen, perlu menentukan variabel. Variabel eksperimen dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya dapat diubah-ubah sesuai keinginan praktikan. Variabel bebas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh terhadap besaran lainnya. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada nilai variabel bebas. Variabel terikat diukur dari perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Yang ketiga adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang nilainya dijaga konstan agar tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Variabel kontrol memberikan jaminan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel terikat hanya disebabkan oleh variabel bebas. Yang keenam adalah analisis data. Analisis data. Data diperoleh dari hasil eksperimen. Data hasil eksperimen dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah data kualitatif. Ada data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Yang kedua, data kuantitatif. Adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Data kuantitatif harus diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, data olah tersebut dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang ada di literatur. Yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan. Kesimpulan harus mengacu pada hasil eksperimen. Terdapat 2 kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan, yakni kemungkinan hipotesis diterima dan kemungkinan hipotesis ditolak. Nah, selain itu, metode ilmiah memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, berdasarkan prinsip-prinsip analisis. Yang keempat, melalui proses hipotesis. Yang kelima, berdasarkan teknik kuantitatif. Berikut beberapa sikap ilmiah yang harus kita terapkan. Yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta. 2. Memiliki rasa ingin tahu. 3. Berani mencoba. 4. Jujur terhadap fakta. 5. Terbuka dan fleksibel. 6. Berpendapat secara ilmiah dan kritis. 7. Peduli lingkungan. 8. Bertanggung jawab. 9. Ulet dan gigih. Yang terakhir adalah bekerja sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas keselamatan kerja di laboratorium. Yeay! Keselamatan kerja di laboratorium sangat penting bagi semua pihak. Adapun tujuan penerapan keselamatan kerja. Yang pertama, melindungi praktikan saat melakukan praktikum. Yang kedua, menjamin keselamatan bagi setiap orang yang berada di laboratorium. Yang ketiga, menjamin bahan-bahan dan peralatan praktikum di laboratorium supaya terjaga, terawat, dan aman. Yang keempat, mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium. Yang kelima, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai langkah awal untuk penanggulangan. Berikut yang dapat kita lakukan ketika melakukan percobaan di laboratorium untuk menjaga keselamatan semua pihak. Yang pertama, bersikaplah hati-hati dalam melakukan setiap percobaan di laboratorium. Yang kedua, perlakukan secara khusus alat-alat yang berhubungan dengan gelas, kaca, ataupun listrik. Yang ketiga, berhati-hatilah dalam menggunakan bahan kimia. Kenali setiap bahan kimia yang digunakan. Jika telah selesai menggunakan bahan kimia, segera kembalikan ke tempat penyimpanan semula.
Yang keempat, berhati-hatilah menggunakan peralatan yang bersumber listrik langsung dari PLN. Dan yang kelima, jika kita melakukan percobaan menggunakan api atau pembakar spiritus, segera matikan api jika percobaan telah selesai. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Yeay. Baik teman-teman, saya Andika dari kelas 10 MIPA 1 absen 14 mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini, yang sudah meluangkan waktunya menyaksikan video saya sampai habis, sampai selesai, dan mendengarkan materi yang saya sampaikan. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk ibu guru yang telah meluangkan waktunya menonton video saya. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan salah sikap, salah perbuatan yang saya lakukan di video ini. Saya mengucapkan mohon maaf. Dan juga semoga materi yang saya sampaikan pada video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Terima kasih yang sudah menonton. Baik, akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye. Kalau rame, lanjut part 2. Saya Andika. Ya, saya Andika. Saya tutup dengan signing out. Bye-bye. Ya.